selamat pagi Selamat Pak pagi Coach Slamet. Dani. Apa kabar? Alhamdulillah baik Coach. Sehat ya? Gimana Alhamdulillah. dari perjalanan? Aman? Aman, lancar. Aman ya? Semarang kan lagi panas-panasnya ini ya? Betul. Ya, oke. Mas, sesuai janjian kita di hari ini, kita ketemu untuk di mana Mas ingin berkonsultasi di satu hal ya Mas ya? Iya Coach, Gitu ya. betul. Jadi untuk kita langsung mulai aja Mas ya. Baik Jadi Coach. selamat datang Mas di sesi konsultasi produktivitas pribadi ini. Jadi di sini kan di mana Mas Slamet nanti akan memulai perjalanan bersama saya. Iya Coach. Di sesi ini nanti kita akan diskusikan tentang hal yang ingin Mas perbaiki, gitu kan ya. Jadi selamat datang di sesi ini di mana nanti kita akan menemukan kendala di Mas Slamet, kita akan menganalisanya dan kita akan menciptakan solusi terkait hal itu. Jadi secara singkat saya akan jelaskan bahwa konsultasi produktivitas pribadi itu kan terkait dengan proses kolaboratif dari saya ke Mas Slamet untuk membantu Mas Slamet untuk menjadi pribadi yang lebih produktif terkait sekiranya ada kendala tentang manajemen waktu, energi, maupun prioritas, sehingga ketika nanti sudah ketemu kendalanya, nanti kita akan temukan analisanya dan kita akan ciptakan solusi buat Mas Slamet. Oke Coach. Seperti itu ya. Nah, pada prinsipnya sih Mas, konsultasi itu kan berbeda dengan coaching ya, gitu ya. Jadi kalau di konsultasi ini nanti kita akan bersama menemukan, menciptakan strateginya yang aplikatif yang Mas bisa pakai dalam kehidupan Mas Slamet. Seperti itu ya. Dan satu hal penting juga yang saya ingin sampaikan bahwa di sesi konsultasi ini ada satu asas kerahasiaan antara komitmen saya sebagai konsultan dengan Mas Slamet sebagai klien saya. Jadi apapun yang Mas ingin diskusikan nanti tentunya akan menjadi rahasia kita berdua. Baik, Seperti Coach. itu ya. Boleh kita mulai Mas ya? Mulai Coach. Oke. Saya sambil menyiapkan catatan saya Mas. Jadi selama 20-30 menit ke depan kita akan diskusi untuk memberikan solusi buat Mas Slamet ya. Baik, Mas Slamet, kita mulai sesinya. Menurut Mas Slamet itu di waktu ini apa yang Mas ingin bahas, konsultasi apa terkait hal apa ya Mas ya? Saya saat ini ingin mencanangkan hidup sehat dengan olahraga Coach. Mencanangkan hidup sehat. Baik. Hidup sehat itu seperti apa ya Mas hidup sehat ya? Hidup sehat untuk saya itu ya karena usia saya juga sudah 40 tahun, mungkin baik. rentan juga ya Coach. Oke. Jadi kita harus menjaga stamina atau kebugaran tubuh saya Baik. supaya tidak memengaruhi ke kesehatan saya ya mungkin ya. Oh, baik. Jadi saya ulang tadi untuk karena Mas sudah di usia 40 tahun dan lebih concern pada kesehatan ya. Betul. Oke, baik. Kalau tadi Mas sempat singgung tentang olahraga, sebenarnya khususnya itu olahraga apa sih Mas yang Mas ingin rutinkan seperti itu? Yang saya jalankan saat ini sementara jogging Coach. Oh, jogging ya? Iya, betul. Jogging. Oke, menarik nih. Kalau bicara jogging itu kira-kira apa sih Mas penyebab Mas ingin membicarakan khususnya jogging ini? Kenapa jogging ini menjadi begitu spesial buat Mas? Yang saya rasakan sih saya cepat lelah ya Coach. Jadi makanya saya ingin menghilangkan rasa lelah itu dengan olahraga itu Coach, supaya staminanya juga terjaga. Oh, baik. Kalau dari sisi joggingnya sendiri itu, kenapa Mas memilih jogging ketimbang olahraga yang lain kayak gitu? Yang pertama, kita lakukan sendiri bisa, berbareng-bareng sama-sama orang lain juga bisa. Oke, jadi cukup fleksibel buat. Betul. Dan nggak membutuhkan alat macam-macam Coach. Baik. Kalau Mas tadi sampaikan bisa sendiri dan orang lain itu biasanya yang sering menemani Mas Slamet? Keluarga. Baik. Istri atau anak. Baik. Kalau kita bicara tentang rutinitas jogging selama ini, 1 bulan terakhir ini rutinitas jogging Mas Slamet itu seperti apa ya? Yang saya jalankan saat ini satu minggu itu 2 kali ya Coach, di weekend, hari Sabtu dan Minggu. Oke. Jadi kalau 1 bulan sekitar 8. Oke. Itu rutin tiap Sabtu dan Minggu? Selama ini rutin. Tapi ya kadang ada bolongnya juga. Oke.
hanya kadang bolong ya Mas ya. Iya, betul. Bolongnya itu cenderung di hari apa Mas? Di Biasanya Sabtu sih atau Minggunya? hari Minggu ya coach, karena kadang bangunnya kesiangan atau mungkin anak-anak ingin kan libur, jadi ingin istilahnya ingin berlibur lah coach, ngajak berlibur, Oh, ngajak oke. mainnya. Baik, baik, baik. Ingin berlibur ya. Mas, kalau kita lihat tentang tadi, kadang-kadang Mas ada bolongnya ketika padahal maunya pinginnya jogging rutin Jogging ya. rutin. Yang Mas rasakan apa sih ketika terjadi resiko bolong jogging itu? Rasanya seperti apa Mas? Ya mungkin akan berdampak ke lanjutnya ya coach, karena kalau kita udah rutin menjalankan dan tiba-tiba kita cut di situ, ke belakangnya mungkin akan malas-malasan juga ya coach. Oke, jadi eh, risikonya bisa menimbulkan malas ya, Malas, betul. malas. Pernah terjadi seperti itu nggak Mas? Saya pernah nggak beberapa bulan yang lalu Pernah gitu. juga Jadi coach. bolongnya bukan Cuma cuma jadi sekali. sekali, kadang berikutnya juga udah males lah. Oh, oke, oke, baik, baik, baik. Jadi tadi tujuannya Mas untuk apa supaya lebih stabil, lebih sehat di usia 40 ya, Iya betul, agak terkendala ya. betul. Oh, oke, 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 oke. Baik, sekarang kita diskusikan lebih dalam lagi tentang penyebab-penyebab kenapa jogging Mas itu tidak begitu rutin. Tapi sebelum ke situ, frekuensi jogging memang targetnya hanya weekend aja Mas, atau Tidak ada hari coach, lain? inginnya sih tiap hari walaupun durasinya berbeda ya. Durasi berbeda. Tiap harinya hari apa ya Mas? Kalau Hari yang weekend itu Sabtu Minggu itu biasanya 1 jam coach. 1 jam, oke? 1 jam. Weekend 1 jam. Inginnya sih ya kalau hari-hari biasa, kalau Senin sampai Jumat itu ya 30 menit lah minimal. 30 menit. Oke, kalau yang weekend ini 1 jam itu biasanya atau Mas maunya itu di pagi atau di sore hari? Pagi, seringnya Pagi pagi. jam Jam 5.30 sampai jam ya kurang lebih 6.30, 1 jam lah. 6.30. Kalau yang di hari kerja Mas, Senin sampai Jumat Nah ini fleksibel ya coach, bisa malam, bisa malam. bisa malam. Oh, ini fleksibel ya di Fleksibel situ ya. ya. Fleksibel. Baik, arena joggingnya di mana sih Mas sebetulnya Mas ya? Di lingkungan rumah coach. Oh, oke. Ada pilihannya nggak Mas di lingkungan rumah ya? Ada pilihan lain nggak Mas Ya untuk ada cuma jogging? agak jauh coach. Di Di kita di daerah kota kita ada namanya Trilomba Juang. Trilomba Juang. Jaraknya dari rumah Jarak dari rumah kurang lebihnya ya sekitar 4 kilo. jarak 4 kilo. Ditempuh dengan kendaraan mobil ya sama keluarga gitu ya. Biasanya ya kalau di tempat itu. Baik, 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 baik. Menarik ya. Jadi ada opsi lain. Tapi kecenderungan lebih seringnya ke Trilomba Juang atau Ke lingkup rumah. lingkup rumah saja. Baik. Kalau ngomongin inginnya pribadi Mas Slamet, inginnya sering ke lomba juang atau ke lingkungan rumah saja? Inginnya di rumah aja sih coach. Di rumah aja ya. Oke, oke. Oke, kita sekarang akan mengiris lebih dalam tentang penyebab yang menyebabkan belum rutin di weekend ini, kemudian belum mulai di 30 menit setiap hari yang fleksibel tadi Mas ya. Kira-kira penyebab utama terjadinya belum rutin di weekend itu apa sih Mas? Kalau weekend biasanya kadang bangun kesiangan coach. Kesiangan. Oke, baik. Terus ada kendala juga kadang anak-anak itu kalau libur inginnya berlibur tamasya coach. Oh, oke ya. Tamasya. Oh, itu perlu juga itu Mas. Tamasyanya di luar kota atau di dalam kota? Ya kadang luar kota, kadang dalam kota. Oke. Anak-anak juga ikut join jogging pagi nggak Mas di weekend itu? Kadang ikut coach. Ini yang kendala saya juga coach. Kadang kalau saya sendiri tuh bisa menempuh 5 kilo. Oke. Tapi kalau bareng anak-anak paling ya 2 sampai 3 kilo. Oh, ini 2, ini 5 kilo ya. Jadi kendala juga ya. Kendala juga. Selain itu kan jogging biasanya juga diikutin sama jajan ya. Itu Betul, pengaruh betul. juga nggak ya? Pengaruh juga ya. Oke. Oh iya, tadi bicara tentang kesehatan tadi sebetulnya kita loncat lagi ke tujuan Mas juga. Selain bicara kesehatan, tidak cepat lelah. Kalau ada nggak target lain dari
bentuk tubuh atau berat badan seperti yang Mas Mungkin ingin? berat badan nih coach. Oke. Berat badan targetnya di Target saya berat badan di 65 coach. 65 dan saat ini di Di terakhir nimbang itu di 69,5. 9,5. Oke, oke. Level tertinggi yang Mas terima di berapa sih Mas sebetulnya? Berat badannya? 70, pernah sampai 70 ya. 70. Oke, oke, oke. Pernah sampai di 65 nih Mas? 65 dulu pernah. Dulu. Oke, berapa tahun lalu? Ya sekitar 5 tahun yang 5 lalu. tahun lalu. Kondisinya seperti apa itu Mas waktu itu? Memang rutin olahraga? Tidak mudah lelah. Oke, dan rutin olahraga Rutin juga? olahraga. Oke, menarik ya. Jadi kondisi 65 di waktu itu ternyata kondisi badan memang sesuai ekspektasi, tidak lelah, lebih fit, dan olahraga lebih rutin juga. Jogging juga? Dulu nggak jogging coach. Oh, Dulu sering tenis meja. oh dulu lebih sukanya tenis. Baik, baik, baik. Oke. Pernah kerasa nggak Mas, tiba-tiba ingin jogging, kemudian niatnya berubah, aduh saya malah pengen nonton gitu kan ya, atau malah pengen jalan-jalan. Kadang niat jadi kendala pribadi Mas nggak Mas ya? Kalau dari pribadi sih nggak. Kadang lingkup keluarga anak-anak ya coach. Malah dari keluarga itu ya. Keluarga. Jadi faktor internal tidak begitu ya Mas ya? Begitu. Oke. Ada faktor lain nggak Mas? Misalnya bicara tentang jadwal kerja, atau tadi motivasi tidak masalah, atau kondisi fisik yang mempengaruhi Mas sehingga Mas enggan untuk lebih rutin lagi Mas di setiap hari? Kadang sih cuaca ya coach, kalau hujan Oke. kan. Kadang cuaca ya? Iya, Cuaca. Oke. Kalau kondisi badan semuanya aman lah ya? aman. Oh, baik, baik, baik. Pekerjaan, berangkat kerja jam Kalau hari biasa ya coach, Hmm. ya nggak ada masalah sih coach. nggak ada masalah Nggak ya. ada Jadi masalah. sebetulnya kalau pagi itu kira-kira jam berapa yang fleksibel buat Mas? Jam 5.30? 5.30. 5.30, 30 menit masih oke lah ya untuk itu ya. Untuk jogging di pagi hari Mas, yang setiap hari 30 menit ini kendalanya apa Mas ya? Yang mungkin Mas sering hadapi sehingga belum mulai kayak gitu kan? Yang hari biasa apa Hari yang biasa? yang hari biasa? Ya mungkin kerjaan ya coach. Pekerjaan. Kerjaan tuh saya kerja kadang sampai malam. Kalau mau melakukan malam terkendala. Terus kalau pagi terkendalanya itu coach, mempersiapkan anak untuk sekolah coach. Oke, oke. Kendala pagi di anak sekolah. Oke. Mereka berangkat jam berapa sih Mas? Anak berangkat jam 7. Berangkat jam 7 pagi. Kalau kita selami lebih dalam, persiapan anak-anak sebenarnya berapa menit? Dari bangun itu kurang lebih 1 jam coach. 1 jam ya? Selesai. 1 jam ya? 1 jam. Oke, yang bangunin? Kadang ya saya, kadang istri. Oh, oke, oke, oke. Baik. Apakah memungkinkan Mas di proses 1 jam ini, tentunya nanti kan menyiapkan baju, menyiapkan alat-alat sekolah itu digeser di malam hari untuk mengurangi beberapa perintilan, misalnya nyiapin baju, nyiapin sepatu, Bisa mungkin ya coach. masih bisa, Bisa. mungkin bisa digeser ya? Mungkin bisa digeser. Oh, geser. Oke. Apakah ada orang rumah lagi Mas selain ibu yang bisa membantu menyiapkan anak Tidak sekolah ada ini? coach. Tidak ada. Baik. Oke. Nah, kalau seandainya Mas masih bisa mengatur pola aktivitas baik di hari biasa dan hari weekend ini, kalau seandainya semuanya ideal, jadi tidak menghambat Mas, sebetulnya rutinitas jogging yang ideal bagi Mas Slamet itu seperti apa? Di hari kerja 30 menit, baik pagi malam, kemudian di hari Sabtu, weekend 1 jam itu? Iya, betul. Oke, oke. Baik. Mas, kalau sudah mencapai rutin sedemikian rupa, kira-kira Mas tahu Mas sudah mencapai tujuan Mas tadi, sehat, kemudian target 65 kilo gitu kan, Mas ada alat monitornya nggak sih Mas? Atau Mas melihatnya dari mana kayak gitu kan?
Mas melihat, aduh saya sudah merasa sangat fit akibat saya jogging? Itu dari mana? Sementara ini belum ada ya coach. Belum ada ya. Untuk mengukur tingkat fitnya Mas itu seperti apa sih? Ya yang saya rasakan sih tidak cepat lelah ya Tidak coach. cepat lelah. Oke. Tidak cepat lelah. Di kantor juga Betul. yang kemarin sempat mention katanya naik Ya 3 lantai gitu ya. tempat kerja saya kan di lantai 3 coach, jadi harus naik turun tangga, anak Oke, tangga itu. jadi berarti ukurannya ya salah satunya yang paling mudah badan lebih fit Fit. untuk naik 3 lantai, Betul. naik turun ya. Naik turun kemudian uh, berat badan stabil di usia di berat badan 65. Oke, menarik. Oke. Ada satu kondisi nggak Mas Slamet, di mana Mas Slamet itu pernah nggak satu kondisi Mas benar-benar konsisten berolahraga, atau aktivitas fisik lainnya, kira-kira ketika konsistensi itu terjadi itu yang membantu Mas itu apa sih sebetulnya? Yang membantu mungkin dukungan dari keluarga ya coach. Dukungan keluarga itu paling penting ya. Betul. Ada alat-alat tertentu, reminder, alarm atau aplikasi di handphone untuk mengukur targetnya Mas pernah pakai nggak? Dulu pernah tapi udah lama nggak tak pakai juga. Oke, dulu pernah pakai ya. Ada teman kerja atau teman di kampung gitu yang menambah motivasi Mas untuk berolahraga atau nggak masalah buat Mas? Yang penting sendiri sama keluarga gitu. Sendiri bisa coach. Oke, menarik ya. Baik, Mas Slamet, jika di satu kondisi Mas benar-benar sudah ideal tiap hari, baik pagi atau memilih malam, kemudian di weekend 1 jam untuk berolahraga, kira-kira dampak positifnya buat Mas Slamet itu apa sih Mas? Kalau selain ngomongin badan sehat 65 kg gitu, dampak positif lain apa Mas? Mungkin bisa jadi terkait dengan kondisi emosi Mas atau Bisa jadi mental Mas gitu. kan karena jogging kan juga refresh juga ya coach. Ya. Kita sering jalan-jalan, lihat suasana baru. Oke. Itu mungkin juga membuat fresh pikiran kita juga. Oke, jadi juga refreshing juga ya Mas ya. Iya. Kalau secara sosial ada nggak Mas? Misalnya ada ketemu teman-teman ya. Teman atau tetangga. Ya, sosial ya. Ya apalagi kalau di kampung itu kan beda dengan konsep perumahan ya. Di kampung kan lebih akrab ya. Baik, rutinitas jogging itu memberikan dampak yang lain nggak Mas terkait dengan kepercayaan diri Mas di pekerjaan atau di hubungan antara keluarga, ada nggak Mas selain itu di sisi pekerjaannya? Nggak ada ya, karena teman-teman kerja tidak ikut di aktivitas itu ya. Oke, baik. Oke, harapan Mas untuk bisa mulai rutin tiap hari atau weekend Sabtu Minggu ini jogging ini, harapannya mulai disiplinnya di berapa bulan yang akan datang ya? Atau saya bulan April juga, coach, karena anak-anak masih kecil juga coach. Mungkin kalau anak udah bisa mandiri untuk persiapan sekolah segala macam itu mungkin baru bisa menjalankan rutin tiap hari itu. Berarti ketika anak-anak udah mandiri untuk mempersiapkan sekolah. Sudah mandiri nyiapin sekolah. Oke, ini menarik nih. Sudah mandiri itu dalam hal seperti apa nyiapin sekolahnya? Mungkin ya mandi sendiri, terus pakai baju sendiri, sarapan sendiri. Oke. Berapa tahun lagi nih si anak-anak dalam kategori Mas lihat? Ya, target saya mungkin 1-2 tahun lagi ya. 1-2 tahun lagi. 1-2 tahun lagi. Oke. Hanya tadi Mas masih ada kemungkinan juga untuk mengurangi waktu persiapan 1 jam ini ketika Mas menggeser beberapa aktivitas persiapan ini untuk bisa digeser di malam hari disiapkan, jadi nanti bisa berkurang jadi setengah jam untuk nyiapin anak-anak, itu masih mungkin juga ya Mas ya? Mungkin masih. Seperti apa itu nyiapin? Mungkin menyiapin buku, persiapan seragam itu malam hari. Jadi pagi anak-anak bangun tinggal mandi, sarapan, berangkat.
Oh, baik. Mhm. Baik, saya sudah menemukan beberapa data dari Mas Slamet gitu kan. Apakah mungkin apakah ada hal lain yang Mas ingin sampaikan untuk menambah validitas dari analisa yang akan saya buat? Setelah ini kan saya akan membuat satu acuan strategi yang Mas bisa pakai dalam kehidupannya Mas Slamet. Ada tambahan lagi Mas terkait dalam mengaktifkan aktivitas jogging lebih disiplin lagi nih Mas. Sementara cukup ya coach. Cukup ya. Baik. Oh ya, untuk alat joggingnya semuanya sudah ready juga ya? Sudah ada. Sudah ready ya, nggak ada masalah ya. Baik Mas, selamat di sesi konsultasi ini kira-kira apa yang menyadarkan, ada nggak satu atau dua hal yang menyadarkan Mas Slamet tentang tujuan Mas Slamet terkait jogging ini Mas? Apa ya coach? Mungkin masukan juga tadi yang coach bilang menggeser persiapan anak sekolah di malam hari itu masukan juga buat saya. Ya, betul. Ya, saya senang lah bisa ketemu dengan klien yang terbuka gitu kan ya. Oke, langkah konkret ini Mas, sembari saya membuatkan strategi buat Mas Slamet, kira-kira satu langkah konkret yang Mas mau lakukan di weekend besok nih, berarti ini hari Rabu ya, berarti sekitar 3 harian lagi ya. Satu langkah kecilnya apa Mas? Satu langkah kecil apa ya coach? Ya masih tetap rutin menjalankan itu sih coach. Baik, berarti sudah mulai rutin ya. Oh, baik Mas, selamat, terima kasih sekali buat sesi ini. Izinkan saya untuk membuat analisanya. Setelah ini saya akan membuat satu strategi yang komprehensif buat Mas Slamet. Tentunya seperti tadi janji saya di awal bahwa diskusi ini antara kita berdua saja. Jadi saya jamin kerahasiaannya, begitu ya. Oke coach. Yep. Terima kasih banyak Mas Slamet. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Dan kita janjian di minggu depan ya Mas ya, di hari Rabu minggu depan. Berarti itu di sekitar tanggal sekarang tanggal 30, berarti di tanggal 7 Mei ya Mas ya? 7 Mei. Jam 7 Mei Mas fleksibel, free di jam 9 pagi atau malah jelang sore nih Mas? Pagi coach. 9 pagi ya? Baik. Nanti H-1 saya akan kembali mengingatkan untuk appointment kita di minggu depan ya Mas ya. Oke coach. Terima kasih sekali Mas. Terima kasih coach. Salam buat keluarga.